Tuhan hadir gak tergantung kondisi dan situasi yang terjadi. Tuhan ada dan mau mengerjakan sesuatu pagi ini buat kita semua. Saya mau cerita, sekitar 2 minggu yang lalu ya, pada saat anniversary, kami sekeluarga sedang bergegas ke gereja ya, karena pagi-pagi kami ikut pre-Sunday service prayer gitu. Dan pagi hari itu saya ingat kondisi sedang hujan dan memang jalanan agak licin ya. Saya dan sekeluarga bergegas ya, agak-agak lari-lari kecil gitu supaya nggak terlambat. Tiba-tiba saat saya sedang menaiki tangga, saya jatuh, gubrak gitu. Jatuh itu sakit banget. Tapi karena saya pikir saya punya tujuan harus ke sini cepet-cepet gitu. Saya nggak mau terlambat gitu dan saya nggak mau bikin keluarga saya terlambat. Akhirnya saya bergegas untuk berdiri walaupun sakit banget itu. Anak-anak Tuhan itu punya hidup yang bertujuan gitu. Tujuan yang jelas bikin kita tuh bisa bangkit lagi. Karena saya punya tujuan yang jelas. Karena saya punya tujuan, saya mau berdoa. Saya mau ke the hall. Saya nggak mau terlambat. Saya punya tujuan yang jelas sehingga ada kekuatan untuk bangkit gitu. Tuhan Yesus itu punya fokus pada tujuannya. Di dalam situasi yang sangat berat, Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Saat kita berjalan dalam hidup kita, kita tuh punya tujuan yang jelas. Dan sama seperti Tuhan, dia teguh. Dia enggak terganggu oleh apapun. Dia teguh, dia melakukan panggilan dia punya tujuan yang jelas. Sermon pagi ini terinspirasi dari apa yang mentor saya katakan kepada saya. Pada saat rasanya sudah mau menyerah akan suatu hal dalam hidup saya. Pada saat itu mentor saya berkata, never give up. Simple words yang sering didengar. Namun pada hari itu bagi saya sangat dalam artinya. Dan penting buat saya untuk dengar itu, never give up. Inilah pentingnya ya kita punya mentor atau seseorang yang dewasa secara rohani yang suaranya kita dengar secara pribadi dalam hidup kita. Penting kita ada dalam pemuritan dan bersyukur buat saudara-saudara yang sudah ada di home, sudah punya home leader, sudah punya komunitas yang mendukung hidup saudara. Pada saat pemuritan, saat kita punya mentor, kita harus juga punya teachable heart ya. Hati yang mau diajar, hati yang mau berubah, yang mau diajar, ditegur dan diarahkan. Ya kalau enggak sama aja. Walaupun mentor Anda atau home leader Anda atau keluarga rohani Anda berbicara sampai berbusa-busa, tapi kalau nggak punya teachable heart, nggak mau berubah, sama aja. Ada keputusan dari kita untuk teachable, untuk berubah. Mentor atau leader kalian itu juga manusia loh. Yang punya kehidupan, yang punya pergumulan dan tantangan pribadi. Jangan dilihat mereka ini udah dewasa rohani, kemudian hidupnya lancar-lancar aja, penuh sukacita dan kemenangan. Kemenangan pasti gitu, tapi pergumulan juga pasti. Mungkin bilang, kakak beda lah, kakak udah dewasa, bisa lah ngadepin seperti itu, pastor bisa lah, abang bisa lah, pokoknya kalian beda lah gitu. Bergumul juga say. Kenapa sih mentor kita atau bapak rohani kita itu repot-repot mikirin hidup kalian? Padahal ya punya kehidupan juga yang harus diurusin. Pergumulan juga yang harus didoakan. Punya masa-masa berat juga. Namun mau ngurusin banget dengan teguran-teguran yang bikin kalian gak nyaman. Atau yang bikin kalian menghindar gitu ya. Ya simply karena punya hati. Hatinya Tuhan buat orang-orang yang mereka layani. Karena mereka mau melihat hidup kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka rindu melihat bahwa kita bisa overcome setiap tantangan dan bisa menang dalam setiap pergumulan kita. Mereka juga rindu untuk melihat kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mereka rindu melihat hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mereka rindu melihat hidup kita dipakai luar biasa oleh Tuhan. Jadi mentor, bapak rohani, kalau kalian punya bersyukurlah buat mereka dan berdoalah buat mereka. Kita ini semua ada di dalam pertandingan. Jadi ya, gagal, jatuh, kecewa, ditolak, hal-hal keras, latihan-latihan keras seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, itulah kehidupan. Itu gak bisa dihindari, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah proses yang harus kita hadapi. Proses yang kita hadapi. Nah, kalau kita punya mindset yang benar, dalam melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita,
bahwa semua ini adalah prosesnya kita, maka kita akan melihatnya sebagai kesempatan kita untuk bertumbuh, kesempatan kita untuk naik level, kesempatan kita untuk proses pendewasaan. Untuk apa? Untuk bisa sampai pada tujuannya. Proses di mana kita berserah sama Tuhan. Proses di mana kita menyaksikan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Proses di mana kita merasakan kuat kuasanya Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jadi pada saat Anda diproses, nikmati. Nikmati, di situ ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nikmati kuat kuasanya, nikmati kemenangan-kemenangan yang menanti. Pasti, dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita punya kemenangan. Roma 8 ayat 28, ingat kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yaitu bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak hanya dalam kerohanian, tidak hanya dalam pekerjaan, tidak hanya dalam keluarga. Namun segala sesuatu dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Saya mau cerita satu kejadian yang luar biasa buat saya dan suami saya. Saya senang menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi saat itu ini tentang tiket kereta api. Jadi PR-nya adalah kami harus cari tiket kereta api dari Cilacap ke Bandung. Selama berapa hari itu selalu kosong, nggak ada, nggak full semua gitu, semua abu-abu gitu. Kemudian kita coba dengan ada kerabat kami yang travel agent, nggak ada juga. Dia bilang udah full, kosong, udah nggak bisa gitu. Saya berdoa pada saat itu. Saya berdoa, Tuhan, aku mau lihat mujizat-Mu. Saya cuma bilang kayak gitu, aku mau lihat mujizat-Mu. Pada saat portal naik, saya bilang, saya mau lihat mujizat-Mu Tuhan. Saya mau lihat mujizat-Mu. Masuklah, kok sepi ya gitu ya, sepi, stasiunnya tuh sepi. Terus pada saat kami masuk, langsung disambut oleh satu orang bapak yang begitu baik gitu, yang begitu ramah gitu ya. Langsung, siang Mbak gitu, oh iya Pak, mau cari tiket ya? Iya Pak, oh silakan Mbak, dia langsung seperti itu, silakan Mbak, kami langsung belok kan. Kenapa nggak pakai ini aja, aplikasi KAI gitu. Kita langsung nunjukkan, sudah Pak, sudah semua kami coba tapi nggak ada, jadi kami mau coba beli langsung di sini, siapa tahu dapat gitu. Oke silakan gitu, beloklah kami masuk. Nggak ada Bu, sudah penuh Bu untuk ke Bandung, adanya nanti hari Jumat depan gitu. Waduh lama banget gitu. Beloklah saya dengan muka lemas saya gitu, muka tanpa pengharapan. Nggak dapet Pak, saya tuh curhat gitu sama si bapak ini gitu. Ingat bapak ini ya. Kemudian oh gitu nggak dapet. Coba cari lagi di aplikasi. Coba, sambil coba saya dan suami saya coba lihat di aplikasi. Masih Pak nggak dapet Pak. Oh Mbak sama Mas mau kemana? Mau ke Bandung. Oke. Terus dia panggil lah orang di sebelahnya. Carikan tiket carikan tiket Cilacap Bandung sekarang juga. Saya bilang, waduh ini Bapak siapa ya gitu ya. Mbak Mas aman kok, dapat kok tiketnya gitu. Kita udah dapetin dan sekarang sedang diproses. Nanti Mas dan Mbak bisa pulang aja ke rumah. Saya minta nomor WA-nya, nanti kami WA tiketnya. Kita udah bingung gitu kan. Hah, kok bisa? Pak kalau boleh tahu Bapak tadi itu siapa gitu. Dan ternyata orang yang ada di situ yang dikirimkan Tuhan buat kami adalah pemimpin tertinggi KAI. Direktur utama PT KAI. Ada di situ di stasiun Cilacap, stasiun kecil. Ya ampun ke ujuk-ujuk ada di situ ngapain gitu kan. Saya sampai bilang dalam hati, Tuhan sepenting itukah kami gitu. Kita ini penting loh buat bagi Tuhan. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Jangan lupa sama identitas kita. Identitas kita itu anaknya Tuhan. Tuhan sampai bawa pimpinan tertinggi itu ada di stasiun saat itu untuk ngedapetin 2 tiket spesifik buat kami. Kalau kami terlambat mungkin kami nggak ketemu sama dia. Kalau kami terlalu cepat mungkin kita nggak ketemu sama dia. Waktu Tuhan itu pas banget. Nggak pernah terlambat, nggak pernah terlalu cepat, pas banget. Jadi jangan ngeraguin ya,
Jangan meragukan pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa buat apa aja. Tuhan bisa bawa siapa saja. Bahkan orang yang kalian pikir gak mungkin untuk kalian ketemui. Tuhan bawa di depan kalian. Itu luar biasa.